Preview. Halo Bro dan Sis, Sobat Sinetalk. Kali ini kita pengen ngajakin kalian ngebut, ngikutin ceritanya si Bang Max, mantan polisi yang mondar-mandir sendiri di dunianya yang sudah hancur. Seri Mad Max pada tahun 2015 telah sampai pada installment yang keempat dengan memasang Tom Hardy sebagai pemeran Max menggantikan aktor legendaris Mel Gibson. Kemunculan series ini sangat tidak terduga, mengingat jauhnya jarak waktu dari series terakhirnya yang dirilis pada tahun 1985, dan Mad Max melakukan aksi comeback-nya dengan sangat spektakuler. Film ini dinobatkan sebagai film aksi terbaik era 2010-an di review media manapun. Dan kedepannya kita sedang menantikan lanjutan dari kisah Mad Max Fury Road ini yang menampilkan jagoan baru yang mendampingi Max, yaitu Imperator Furiosa yang diperankan dengan sangat ciamik oleh Charlize Theron. Dan George Miller sebagai si pencipta karakter Max masih akan duduk di kursi director. Kisah spin-off dari Furiosa sendiri sedang dalam pembuatan, dan Anya Taylor-Joy, si Queen Gambit, akan turun untuk berperan sebagai Furiosa muda. Tanpa banyak basa-basi lagi, mari segera kita nikmati Mad Max The Fury Road. Klik tombol subscribe-nya guys. Thank you. Max Rokatansky atau yang dikenal sebagai Mad Max ini masih survive warawiri di Wasteland. Masih bertemankan mobil klasiknya V8 Interceptor, Max mengarungi dunianya yang kini sudah jadi hancur jadi hamparan padang pasir. Film ini nggak banyak buang waktu, adegan aksi langsung terjadi. Max mengalami serangan dari sekomplotan anak geng yang dikenal sebagai War Boys, anak buah Immortan Joe, dan dia dibawa menuju Citadel, lokasi sebuah koloni manusia yang dikuasai oleh si Joe ini. Di sana Max disekap dan hendak didaulat menjadi salah seorang War Boys dengan disemati tatu logo dari geng mereka. Namun Max berontak dan berusaha untuk melarikan diri meskipun akhirnya harus tertangkap lagi. Pasukan Immortan Joe hari itu akan melakukan ekspedisi ke Gastown dan Bullet Farm untuk menukarkan air dengan bahan bakar minyak dan peluru. Rombongan ini akan dipimpin oleh jenderal perang mereka, seorang wanita pelontos bertangan buntung yang bernama Imperator Furiosa. Immortan Joe sendiri adalah sosok mantan bandit yang kini jadi presidennya koloni Citadel. Dia ini seorang yang udah bangkotan, kulitnya udah melepuh, pakai alat bantu pernafasan pula. Namun apa yang membuat dia sedemikian berkuasa? Immortan Joe bisa berkuasa karena dia menguasai sumber kehidupan yang di dunia Wasteland saat itu adalah suatu hal yang sangat berharga, setara dengan minyak bumi, yaitu air. Rakyat Citadel sangat menunggu momen di mana Immortan Joe akan membuka keran air dari istananya untuk disedekahkan bagi mereka, meskipun cuma sedikit aja. Armada pimpinan Furiosa ini terdiri dari truk bertangki besar yang disebut sebagai War Rigs, dikawal oleh beberapa orang War Boys saat itu dilepas untuk menjalankan tugas. Mereka harus mengawal truk ini dan muatannya sampai mati, dan bagi mereka yang gugur dalam tugas, mereka akan diganjar tiket masuk Valhalla, surganya bagi para pemuja api. Salah seorang anak Joe mengamati dari puncak istana lewat teropongnya. Ternyata rombongan Furiosa bergerak ke arah yang berlawanan dari rute tujuan yang seharusnya, dan ia melaporkan itu kepada ayahnya, si Joe ini. Menyadari ada hal yang aneh, Joe berlari ke arah belakang istana dan membuka sebuah pintu vault yang gedenya segede gaban, tempat ia menyekap istri-istrinya. Dia masuk, ternyata mereka sudah nggak ada, hanya meninggalkan tulisan-tulisan grafiti layaknya para demonstran. Kata nenek pengasuhnya, mereka meminta dibawa kabur kepada Furiosa, dan mereka memanfaatkan momen hari ini untuk melakukan pelarian. Joe ini mengumpulkan istri sebanyak mungkin untuk dia jadikan pabrik pembuat anak, dan dia pun mengumpulkan wanita-wanita yang subur sebagai pabrik susu balita-balitanya. Joe menginginkan turunan yang sempurna sebagai pewaris tahta Citadel, karena selama ini anak yang sudah ia punya gak begitu sesuai dengan harapannya. Gusar karena terjadi pemberontakan di dalam istana, Joe pun langsung turun bersama para War Boys untuk mengejar rombongan Furiosa dan menyuruh mereka membawa balik ayang-ayangnya. Max yang urung didaulat jadi anggota War Boys saat itu disekap dan diambil darahnya untuk dijadikan asupan nutrisi si War Boys ini. Sebutannya buat para pendonor darah ini adalah blood bag. Nah, sebagai orang baru yang darahnya masih banyak dan masih segar, dia pun dibawa oleh para War Boys untuk dijadikan bekal nutrisi mereka di jalanan. Max pun diikat di depan mobil dan rombongan itu pun meluncur dengan semangat juang yang dikobarkan oleh orkestra tabuhan rebana yang dipimpin bukan oleh Haji Tarmidi tetapi oleh seorang gitaris heavy metal. Rombongan ini memakai artileri yang gak kalah garang dari armada yang tadi dibawa oleh Furiosa, beberapa mobil monster truck dengan ban segede gajah. Joe turun langsung memimpin armada peperangan ini.
Para Warboys anak buahnya Joe sangat memuja pimpinannya. Mereka siap untuk melakukan apapun agar bisa membuat bosnya ini terkesan. Termasuk itu Nugi, salah seorang Warboys yang sangat fanatik sefanatik supporter bola. Armada tank yang dikendarai Furiosa terus melaju meskipun pengawalnya jadi terheran-heran melihat manuver komandannya ini. Mereka ternyata melalui jalur yang sudah dihadang oleh bajak gurun yang bermobil mirip landak. Pengejaran pun terjadi. The Warboys bawahan Immortan Joe lantas memacu mobilnya untuk membantu Furiosa menyelamatkan aset berharga yang sedang dibawanya. Terjadilah pertempuran yang sengit. Si bajak gurun ini berhasil mereka tumpas dan kini The Warboys harus menghadang truk Furiosa agar tidak terus lari membawa kabur dayang-dayang bosnya. Saat itu sebuah badai gurun yang hebat sedang menuju arah mereka. Furiosa tidak ada kata mundur. Dia terus memacu truknya untuk melawan arus badai yang hebat itu. Nugi yang sangat militan ini ikut memacu mobilnya mengejar ke dalam badai. Pertempuran pun terjadi di dalam putaran twister yang dahsyat tersebut. Max mencoba untuk melepaskan ikatan tangannya dan berhasil, sehingga kini ia bisa berlindung dari tebasan senjata musuh yang mencoba menghantam mobilnya si Nugi. Mobil Nugi yang kecil sangat sulit untuk melawan Warriors-nya Furiosa yang kokoh. Maka dari itu, ia hendak mengorbankan dirinya untuk menghentikan truk tersebut dengan berharap Valhalla. Max tentunya malas buat ikutan mati konyol bareng Nugi. Maka dari itu, ia menghentikan Nugi dari usahanya untuk menabrakkan diri ke truknya Furiosa. Dan mobil itu pun akhirnya terpental menggelinding di antara kibasan pasir. Badai tersebut sudah lewat, Max bangun di antara tumpukan pasir dan karena mukanya masih dipasangi rantai yang terikat ke tangannya Nugi, ia pun harus membopong Warboys itu berjalan mengarungi gurun. Namun ternyata Max nggak harus jalan terlalu jauh, karena kemudian ia melihat truk Warriors Furiosa lagi rehat dan para penumpangnya yang terdiri dari Furiosa sendiri dan kelima dayangnya Immortan Joe lagi bersih-bersihin badan dari siraman pasir tadi. Kelima dayang ini namanya kurang enak disebut, kita panggil aja mereka Irma, Santi, Maya, Marni, dan Dea. Dea ini sedang dalam kondisi hamil tua, mengandung bayinya si Immortan Joe. Inilah sumber kehidupan yang sangat berharga bagi Joe, yang harus ia lindungi walaupun ia harus mengorbankan apapun. Max menodong mereka untuk minta diberikan air dan dibantu dilepaskan dari ikatan rantainya. Setelah terjadi sedikit perkelahian dengan Furiosa, Max akhirnya dibantu diputuskan tali rantainya dan kemudian masuk ke dalam Warriors berniat kabur sendiri. Di kejauhan, pasukan Immortan Joe sudah terlihat mulai mendekat. Warriors ini hanya bisa dikendarai oleh orang yang ngerti mesin di bengkel Imperium Citadel. Oleh karena itu, Max akhirnya terpaksa membawa masuk Furiosa dan kawan-kawan agar kendaraan super tanki itu bisa bergerak sebelum Joe dan kawan-kawan semakin mendekat. Mereka pun akhirnya meluncur meninggalkan Nugi sendirian tergolek di tengah padang. Mendekati sebuah daerah yang bertebing, dua pasukan musuh yang lain datang pula mendekati mereka. Di sayap kanan, rombongan The People Eater dari Gastown dengan pasukan perangnya, dan di sayap kiri, rombongan The Bullet Farmer yang sedari tadi sudah menunggu Furiosa yang gak kunjung tiba. Mendekati tebing, Furiosa yang punya janji untuk ngasih Japrem satu tangki kecil minyak kepada para penguasa tebing itu agar dia dibiarkan lewat, menepikan Warriors dan turun duluan untuk melepaskan pot kecil dari ikatan truk kontainer. Furiosa tadinya hendak benar-benar menunaikan janjinya, namun ia melihat rombongan pengejarnya sudah makin dekat dengan posisinya ia berada. Ia memutuskan untuk menyuruh Max ngegas dan kabur meskipun dengan resiko mereka jadinya harus perang dengan para biker penghuni tebing ini. Para bikers itu kemudian meledakkan tebing di posisi celah kecil jalanan tersebut agar rombongan di belakang tidak bisa lewat, untuk kemudian mereka ngebut ngejar truknya Furiosa dan kawan-kawan. Ketiga rombongan para begundal itu memang berhasil tertahan, meskipun pada akhirnya Joe dengan truk Bigfootnya berhasil melewati tumpukan bebatuan itu dan lanjut melakukan pengejarannya. Nugi yang ditemukan oleh seorang kendaraan Warboys diajak ikut ke dalam truk Bigfoot itu bersama Joe, disusul kemudian dengan mobil tanknya The Bullet Farmers. Di dalam Warriors kali ini Max yang menjadi pengendara dan Furiosa menjadi eksekutor di samping Max, berusaha membidik para bikers yang ternyata pada jago melakukan akrobat dan manuver yang atraktif. Tensi makin gak jelas karena di dalam truk kayaknya Dea sudah kebelet pengen segera berojol. Meskipun mendapat perlawanan yang alot, para bikers itu akhirnya bisa mereka tumpas. Joe yang ada di belakang kini sudah mulai dekat. Ia hendak langsung menembak Furiosa, tapi Dea menghalangi dia untuk melakukan bidikannya. Khawatir terjadi apa-apa dengan bayinya, Joe dan kawan-kawan jadi gak bisa berbuat banyak. Akhirnya Nugi menawarkan diri untuk loncat ke dalam truk dan masuk lewat lubang di dalam tangki untuk kemudian dia akan menembak dayang-dayang itu dan membawa bayi dalam kandungan Dea. Nugi mendapatkan mandat tersebut dan dibekali pistol, namun begitu mendarat di atas tangki, belum apa-apa dia sudah terpelanting jatuh.
Akhirnya Joe harus bertindak sendiri. Dia memacu jeepnya untuk menyusul truk Furiosa. Terjadilah pertarungan di antara mereka. Seorang warboss menembakkan jangkar untuk menarik setir yang sedang dikendalikan Max. Dia keluar dari pintu mobil untuk membantu memutus rantai tersebut. Tidak kontrol dengan kondisi di depan, Dea yang masih berada di luar pintu truk menabrak batu tebing yang ada di depannya. Dia jatuh dan terlindas oleh mobil Joe sendiri. Joe yang berusaha menghindar, banting setir mendadak, sehingga mobilnya pun jatuh terguling. Max menolak berhenti untuk menolong Dea, karena ia melihat cewek itu terlindas dengan telak oleh kendaraan misuannya. Dia memutuskan untuk lanjut ngabret meninggalkan para pengejarnya. Joe sangat murka mendapati istrinya itu dalam kondisi yang sekarat. Perjalanan terus dilanjutkan, demikian juga dengan para pengejar truk ini yang lanjut memburu mereka. Dalam aksi kabur tersebut, Furiosa hendak membawa para wanita itu ke Green Place, tempat yang subur, hijau di antara gersangnya gurun pasir, tempat dulu ia dibesarkan. Suasana agak tenang, Furiosa hendak memeriksa kondisi mesin bagian bawah, dan Irma memeriksa kedok belakang truk. Di dok belakang ini secara nggak diduga, Irma menemukan Nugi yang lagi ketakutan. Dia merasa gagal tadi menjalankan tugas dari Joe, padahal bosnya ini sudah sangat percaya sama dia. Dia takut nggak berhasil masuk surga Valhalla. Irma pun menghiburnya. Malam hari tiba, mereka memasuki kawasan di mana banyak rembesan air yang menggenang di hamparan padang pasir. Jalan pun jadi licin dan sangat beresiko membuat kendaraan terpelanting. Sampai tiba pada suatu lokasi, ban kendaraan Warwick masuk memblesek ke dalam pasir. Sambil berusaha membuat ban itu laju, Max memasang ranjau yang meledak kemudian terlindas oleh mobil The Warboys ketika rombongan itu lewat ke lokasi mereka tadi. Hanya satu kendaraan yang bisa melakukan manuver di medan seperti itu, yaitu mobil tanknya si Bullet Farmer. The Bullet Farmer semakin dekat ke lokasi Warwick lagi terjebak lumpur pasir. Dengan dibantu oleh Nugi yang sudah berhasil dijinakan oleh Irma, Max dan Furiosa jadi ada kesempatan untuk menghadang laju musuhnya, sementara Nugi memegang setir kendaraan. Dengan tembakan jitunya, Furiosa berhasil menembak lampu mobil Bullet Farmer. Pecahan kaca lampu tersebut terlontar ke mata si bandit tua itu hingga dia pun jadi buta. Bullet Farmer makin murka. Dia yang tadi cuma nembak asal-asalan, sekarang jadi nembak beneran, gak peduli dengan keselamatan ayangnya Immortan Joe. Sementara truk yang juga mesinnya udah panas itu akhirnya cuma bisa jalan pelan. Max pun turun tangan. Dengan cuma berbekal satu ranjau, sebuah parang dan segalon bensin, dia jalan untuk menghadang kendaraan perang musuhnya. Gak berapa lama, sementara truk masih kondisi rehat, sebuah ledakan terdengar dan Max muncul kemudian dengan hasil jarahan berupa amunisi dan persenjataan. Mukanya berlumuran darah, bukan oleh darah sendiri, tetapi darah para korbannya, The Bullet Farmer dan kawan-kawan yang berhasil ia bantai. Gila bener Max. Akhirnya rombongan Furiosa dan Max bisa mendapatkan momen rileks dalam perjalanan ini. Gak ada lagi mobil yang membuntuti mereka. Furiosa menceritakan bahwa dulu dia diculik dari tempatnya di The Green Place dan sekarang adalah momen yang paling tepat buat dia kabur. Secara dia sekarang lagi ngendarain The Warwicks. Kemudian di sebuah lokasi terlihat pemandangan sebuah tower dari kejauhan. Ada seorang wanita di atas tower itu yang berteriak-teriak minta tolong. Dia ini gak pakai baju dan berusaha memberi kesan bahwa ia lagi ditawan. Max dan Furiosa mengerti bahwa itu hanyalah sebuah jebakan. Maka dari itu Furiosa keluar dan kemudian berusaha untuk memberi penjelasan bahwa dia adalah dari marga Pufalini dan anak dari Mary Jabasa. Wanita bugil di atas tower itu mengenali nama-nama tersebut dan dia pun berteriak ke arah para temannya. Muncullah kemudian motor-motor besar yang dikendarai oleh Inin-Inin mendekati mereka. Mereka semua mengenali Furiosa dan mereka pun saling melepas kangen berpelukan. Mereka semua saling berkenalan dan bercengkrama. Furiosa kemudian segera minta diantar ke The Green Place. Dia udah gak sabar melihat kampung halamannya. Namun Furiosa shock kemudian ketika ia mendengar bahwa lokasi The Green Place sudah ia lewati tadi, di tempat di mana banyak rembesan air dan banyak burung gagak berterbangan. Lokasi subur itu sudah hancur terpolusi oleh racun. Mereka pun sudah gak bisa menanam apapun di tanah itu. Furiosa berjalan menjauh dari yang lainnya dan melampiaskan rasa frustasinya dengan berteriak sekuat mungkin. Semua perjuangannya untuk mencapai tempat itu ternyata hanyalah sia-sia, dan kini ia tidak lagi punya kampung halaman untuk ia tuju. Mereka pun bermalam di tengah gurun tersebut. Saat itu Furiosa menceritakan rencananya kepada Max bahwa dia dan para wanita lain akan mengendarai motor untuk meneruskan perjalanan melewati padang garam selama 160 hari dengan harapan di ujung padang garam itu mereka menemukan lahan baru yang menjanjikan dan Max dikasih jatah satu motor untuk berkendara apabila ia hendak ikutan gabung. Max menolak untuk ikutan gabung. Besok paginya Max terbangun dari tidur, dia menemukan tempat itu sudah kosong.
Max ini selalu dihantui oleh perasaan bersalah. Bayangan para korban yang tidak berhasil ia selamatkan selalu muncul dalam benaknya. Melihat nasib yang akan dihadapi oleh para rombongan wanita itu, Max merasa ia harus menolong mereka. Dengan bermotor ia menyusul rombongan bikers temannya itu dan menghentikan perjalanan mereka. Dia meyakinkan bahwa perjalanan 160 hari melewati padang garam itu hanyalah sia-sia dan bahwa tempat yang merupakan harapan sesungguhnya adalah perjalanan balik menuju rute yang kemarin mereka lewati, menuju Citadel. Furiosa menyadari bahwa itu memang opsi yang masuk akal, tapi memikirkan bahwa mereka harus kembali mengalami pertempuran yang maut kayak kemarin, ia nggak sanggup untuk membayangkannya. Semua teman yang lain pun mengamini opsi tersebut, dan karena melihat semangat para sobatnya itu, Furiosa akhirnya memutuskan untuk menjalankan rencana Max, membawa Worrix balik menerobos barikade hadangan musuh untuk merebut Citadel. Pagi menuju siang itu, gengnya Immortan Joe masih woles di tengah bukit pasir ketika kemudian salah seorang dari anggotanya melihat pergerakan truk Worrix dari kejauhan. Awalnya Joe heran itu truk mau lari kemana, baru kemudian ia nyadar bahwa Citadel lagi lepas dari penjagaan dan Worrix sedang berusaha untuk menduduki istananya. Pengejaran pun terjadi lagi. Lewat pertarungan yang maut, gengsnya Max, Furiosa dengan bantuan Inin-Inin masih mampu bertahan dari serangan musuh. Meskipun dalam keadaan jatuhnya korban dari beberapa Inin dan Furiosa yang harus terluka parah. Tiba di celah tebing yang kemarin mereka lalui, jalan pun menyempit. Mobilnya Joe dan truk Worrix yang tadinya berada sejajar saling adu bodi, kini salah satunya harus tertahan, dan si Bigfoot ini yang sekarang berada di jajaran paling depan. Furiosa menyuruh Nugi untuk memegang kendali truk, ia turun untuk melakukan tindakan. Pada saat yang bersamaan, Marnie, salah seorang dayang yang paling manja, minta ditampung kepada Rictus, anaknya Joe, dan ia pun berpindah tempat menuju mobilnya Joe. Namun ternyata itu hanya akal-akalan saja agar ia bisa menolong Furiosa naik ke atas mobilnya Joe. Max menghadang Rictus yang hendak mengambil lagi salah seorang dayang, dan ia bertempur dengan si botak tinggi besar itu. Furiosa sendiri sudah naik di atas mobilnya Joe dan bertarung dengan lawannya. Nugi menabrakkan truk itu ke pantat Boil Bigfoot sehingga bisa membantu Furiosa menyingkirkan si pengawalnya Joe tersebut. Max sendiri, kembali dengan bantuan si Inin, berhasil mengajar Rictus hingga nggak berdaya. Ia segera naik juga ke mobil Bigfoot untuk menolong Furiosa. Furiosa saat itu sedang merangkak di sisi kiri mobil. Dia mengambil sebuah panah besi dan mengkaitkannya ke alat bantu nafas Joe yang berada di kursi depan bersama Santi. Panah itu ia tarik sehingga membuat alat bantu nafas Joe sekaligus pelindung mukanya terlepas. Joe mati seketika karenanya. Santi segera mengambil alih setir mobil Bigfoot agar gak melenceng kemana-mana, dan Max membantu Furiosa naik lagi ke atap mobil kendaraan. Langsung kabar itu mereka teriakan, Immortan Joe sudah mati. Semuanya lalu berpindah tempat menuju mobil Joe, kecuali si Inin pemilik bibit tanaman yang sudah di ujung ajal. Ia membiarkan Maya untuk mengambil hartanya, bibit sumber kehidupan tersebut. Semua anggota sudah berada di dalam mobil Joe, tinggal Nugi sendirian di dalam Worrix melepas Irma, bebeknya untuk pindah gerbong agar bisa gabung sama teman-temannya. Saat itu Rictus yang masih hidup tiba-tiba bangkit dan menyerang menuju depan truk Worrix, hendak ikut meloncat ke mobil bokapnya. Melihat bahaya yang mengancam keselamatan bebeknya dan kawan-kawan, Nugi melakukan tindakan yang patriotik. Dia mengorbankan dirinya dengan menjatuhkan Worrix tepat di depan celah paling sempit dari tebing tersebut. Rictus terjatuh dan Worrix pun meledak sehingga berhasil menahan laju kendaraan lain di belakang yang sedang memburu Furiosa, Max, dan kawan-kawan. Kini kondisi sudah tenang, mereka meluncur menuju Citadel tanpa pengejar, meskipun mereka harus sibuk juga membantu Furiosa agar nyawanya tertolong. Furiosa banyak mengeluarkan darah. Max terpaksa harus mentransfusikan darahnya untuk menolong temannya itu. Sampailah mereka di Citadel dan disambut oleh para rakyat koloni tersebut yang gembel-gembel. Kepada penjaga gerbang, Max memperlihatkan tubuh Joe yang sudah mati. Segera tubuh penguasa yang lalim itu diganyang oleh rakyatnya yang sudah lama teraniaya. Para warboys cilik pun ikutan berontak. Mereka bukakan pintu gerbang istana Citadel untuk menyambut pemimpin baru mereka, Imperator Furiosa. Sementara rombongan di dalam mobil dinaikkan ke istana, seperti biasa, Max memisahkan diri untuk mencari jalan bagi dirinya sampai kedamaian itu hinggap ke dalam jiwanya.
Begitulah kisahnya bro dan sis. Kelanjutan kisahnya dari tokoh-tokoh di film ini sudah sangat ditunggu oleh para fans Mad Max, termasuk oleh saya. Mudah-mudahan gak banyak terkendala mengingat kondisi pandemi sekarang ini. Tapi kabar terakhir yang sempat kita lihat, spin-off Furiosa yang dibintangi oleh Anya Taylor-Joy lagi on production. Jadi ya mudah-mudahan segera bisa tayang. Demikian ceritanya untuk video kita kali ini. Kita cabut dulu. Ciao.